Ini kan bener-bener miris loh, lu bayangin aja deh. Kobalt yang mereka tambang kan itu kan bakal jadi bahan baku baterai. Are they taking us for fools or slaves? When we take our minerals to the Chinese, they cheat us on the quality and the weight. Ini kan kalau situasinya gini kan jadi kayak dengan makin banyaknya mobil listrik yang mau diproduksi, bakal makin banyak juga orang-orang. Kita kan cukup sering ya bahas tema-tema yang ada hubungannya sama isu lingkungan gitu, yang ada hubungannya sama isu krisis iklim. Dan kalau kita ngomongin isu lingkungan gini, banyak kan ya gerakan-gerakan go green yang dikampanyein buat ngubah pola hidup kita biar lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan beralih sumber energi dan bahan bakar. Kayak di kita sendiri, misalnya di Indonesia sendiri juga kan akhir-akhir ini tuh makin rame ya rencana buat ngegencerin penggunaan kendaraan listrik. Dan bisa dibilang listrik ini tuh emang jadi salah satu alternatif energi yang dianggap lebih bersih ya, yang dianggap lebih ramah lingkungan. Nah tapi selama ini kan peralihan sumber energi ke listrik tuh selalu digembar-gemburin yang positif-positifnya terus kan. Nah ini kan gue jadi penasaran ya, ada gak sih sebenarnya negatifnya? Dan ternyata ada loh. Salah satu efek negatif yang paling parahnya tuh terjadi ke para penambang kobalt di Republik Demokratik Kongo. Yang terancam keselamatan jiwanya buat beberapa generasi ke depan. Anjir, jadi serem ya. Tapi apa ya hubungannya ini sama kampanye Go Green? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas nasib buruk penambang kobalt demi energi Go Green dunia. Sisi kelamnya energi Go Green lah bisa dibilang nih. Di Learning by Googling. Ya kayak yang kita semua tahu, dan gue juga udah sering bahas ini, krisis iklim tuh kan jadi isu yang penting banget ya sekarang ya. Ya gimana nggak penting, kondisi bumi sekarang tuh udah cukup mengkhawatirkan loh. Sempat gue bahas juga ini kan, gimana ilmuwan di seluruh dunia, mereka tuh bahkan udah ngingetin kalau di tahun 2025, kalau kita nggak berhasil menekan kenaikan suhu dunia, bencana yang lebih besar bakal susah banget atau bahkan mustahil buat kita cegah. Nah makanya sekarang tuh gencar banget kan kampanye pencegahan krisis iklim, kampanye-kampanye Go Green yang digaungin sama banyak pihak. Mulai dari organisasi pro lingkungan, ilmuwan, sampai pemerintah negara-negara dunia, semuanya tuh pelan-pelan pengen beralih ke energi Go Green nih sekarang nih. Dan salah satu terobosan yang diyakini bakal ngebawa dampak signifikan adalah transisi energi bersih. Termasuk yang belakangan ini banyak diomongin di Indonesia nih, soal kendaraan listrik. Ya makin kesini makin banyak kan yang mobil listrik di kita ya. Dan ini sebenarnya nggak cuma di kita ya, di dunia trennya juga sama nih. Kalau menurut IEA, International Energy Agency, disebut di tahun 2020 aja, jumlah kendaraan listrik di dunia tuh udah mencapai 10 juta unit loh. Dan kalau sebelumnya transisi dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik itu didorong sama subsidi dari pemerintah, sekarang ini udah nggak gitu loh, khususnya di Eropa. Sekarang tuh buat kendaraan listrik, persentase dana yang dikeluarin pemerintah tuh udah jauh lebih kecil dibanding sama dana pribadi yang dikeluarin masyarakatnya. Jadi kayak subsidi mobil listriknya udah dikurangin, tapi orang-orang tetap mau beli. Sekarang ini udah gitu tuh, udah nggak perlu iming-iming orang buat beli mobil listrik. Udah pada mulai sadar kali ya. They're among America's fastest-selling cars. Average price an eye-popping $58,000. Electric vehicles, EVs, make up 7% of new car sales. Now the Biden administration wants to accelerate the green revolution with tougher emission standards. Tapi sayangnya tren penggunaan listrik sebagai energi bersih ini tuh ternyata nimbulin masalah baru juga loh. Masalah apa tuh? Kayak yang kita tahu, buat penggunaan portable, listrik tuh kan perlu disimpan di dalam baterai ya. Apalagi buat kendaraan, nggak mungkin dong pakai kabel dong, pasti pakai baterai kan. Nah, salah satu bahan pembuatan baterai ini adalah kobalt. Kalau menurut How Stuff Works dibilang, kobalt ini tuh jadi bahan yang penting banget. Soalnya kobalt inilah bahan yang ngebikin baterai tuh jadi bisa diisi ulang. Yang bikin baterai jadi bisa dicas dengan efektif, karena sifatnya nggak gampang overheat. Makanya baterai-baterai dimanapun, di alat elektronik yang kita pakai sehari-hari, dari smartphone sampai kendaraan listrik, itu di dalamnya pasti ada kobaltnya. Nah yang jadi masalah adalah proses gimana kobalt ini ditambang, gimana kobalt ini diambil dari dalam tanah. Kita ambil contoh misalnya di Republik Demokratik Kongo deh, di RDK. Negara yang super miskin tapi banyak crazy rich-nya. Pernah kita bahas ini ya, inget kan? Kenapa kita pakai contoh negara ini? Soalnya RDK ini adalah salah satu produsen kobalt terbesar di dunia loh. Kalau menurut Council of Foreign Relations disebut seenggaknya 70% dari total produksi kobalt di seluruh dunia tuh ada di Republik Demokratik Kongo loh. 70% itu ada di RDK. Dan sekitar 15-30% dari keseluruhan produksi kobalt di RDK ini tuh dihasilkannya dari tambang-tambang kecil loh. Atau biasa dikenal juga sebagai tambang artisanal. Ya simpelnya tambang-tambang artisanal ini tuh dikelola sama semacam badan usaha warga gitu. Dan mempekerjakan banyak masyarakat setempat. Ya gue sih suka nyebutnya biasanya tambang UMKM. Ya soalnya nggak dihandle sama perusahaan tambang besar gitu kan mereka kan. Dan kalau kita ngomongin tambang artisanal, kalau kita ngomongin tambang UMKM ini jangan lu bayangin tambangnya tuh besar kayak yang dibuka sama perusahaan-perusahaan tambang gitu ya. Enggak. Kalau menurut dokumenternya Unreported World disebut, tambang artisanal tuh biasanya cuma ditandain sama tenda-tenda kecil dan lubang-lubang galian yang diameternya tuh cuma muat buat beberapa orang aja. Bahkan banyak juga lubang galiannya yang cuma bisa dimasukin sama satu orang doang loh. Ini kan daripada lubang tambang lebih mirip sumur ya ini ya.
Aduh. The Democratic Republic of Congo is one of the poorest countries on earth. But it holds the world's richest deposits of cobalt. Now the race is on to mine the metal essential to making electric car batteries. Tapi walaupun ukurannya kecil banget, satu lubang ini tuh bisa mencapai kedalaman sampai 100 meteran loh. Dan ya karena ini tuh semacam tambang warga kan, jadi alat-alat yang dipakai juga bener-bener alat gali manual. Kayak linggis misalnya, ngegalinya pakai linggis loh. Terus nggak ada tuh alat-alat keselamatan yang proper gitu, nggak ada. Helm proyek gitu nggak ada mereka. Ya mentok-mentok paling pakai senter aja tuh di kepalanya tuh buat penerangan selama mereka di bawah. Nah pas mereka udah di dalam, waktu mereka mulai ngelihat ada tanda-tanda mineral kobalt, langsung tuh mereka bakal mulai nyongkelin biji kobaltnya dikit-dikit. Dan karena di dalam lubang tambang itu ruangnya terbatas banget kan, oksigennya juga pastinya terbatas, jadinya mereka nih harus bisa manage dengan baik orang-orang yang gali dan ngangkut mineralnya ke atas. Harus bener-bener diatur tuh, yang masuk berapa orang, di dalam berapa lama, yang ngegali siapa, yang ngoper ke atas siapa, gantian setelah berapa lama, itu semuanya harus diatur. Ya soalnya kan ruang gerak sama oksigen di dalam tambangnya terbatas banget kan, ngegalinya juga caranya indie banget lagi. Jadinya ya harus selalu standby tuh buat gantian. Terus mineral kobalt yang udah berhasil ditambang juga tuh harus dikarungin buat diantar ke tempat penjualan kobalt. Diantar pakai kendaraan pribadi yang udah sedikit dimodif gitu, biar bisa muat banyak karung kobaltnya sekali jalan. Jadi ya kebayang lah ya kerjaan mereka ya, udah kan resiko keselamatannya tinggi, terus toolsnya juga dari mulai ngegali sampai ngirim barangnya, itu harus diakalin biar efisien kerjanya. Ya kira-kira gitulah kerja di pertambangan UMKM. This is what the world's soaring demand for cobalt is doing to the Democratic Republic of Congo. Under each of these shelters are deep tunnels dug by hand. They often collapse. Tapi ini bukan berarti semua tambang kobalt di sana tuh pasti tambang UMKM ya. Enggak ya. Ingat, yang tambang UMKM tuh cuma 15-30%. Sisanya ya tambang-tambang kobalt berskala industri. Dan sayangnya tambang-tambang besar, tambang-tambang industri yang nyumbang 3/4 dari total produksi kobalt di RDK ini kebanyakan malah punyanya perusahaan asing loh, malah punyanya perusahaan luar negeri. Khususnya perusahaan Cina. Sekalinya tambang besar malah bukan punyanya pribumi. Padahal masih menurut Unreported World disebut nilai total potensi sumber daya alam di Republik Demokratik Kongo yang didominasi sama kobalt ini tuh mencapai 20 triliun pound sterling loh. Dan karena tambang-tambang besar di sana kebanyakan dikuasain sama pihak asing, yang warga lokalnya paling punyanya tambang level UMKM doang, akhirnya gara-gara ini potensi besar ini jadi nggak bisa dirasain sama masyarakat RDK-nya sendiri. Karena ya tambang-tambang UMKM yang dikelola sama masyarakat lokal tuh tetap nggak ada apa-apanya penghasilannya kalau dibandingin sama tambang-tambang besar yang level industri. Ya sekarang kita lihat aja, dengan potensi sebesar tadi, bukannya jadi negara kaya dan makmur, masyarakat RDK tuh malah hidup di bawah garis kemiskinan. Konsumsi harian rata-rata masyarakat RDK tuh bahkan nggak nyampe 1,5 pound sterling. Padahal potensi tambang mereka tadi nyampe 20 triliun pound sterling loh. Kasian, jir. Terus buat orang-orang yang kerja di tambang-tambang level industri yang tapi punya negara lain, itu kalau menurut Guardian, pendapatan harian mereka tuh cuma sekitar 2,6 atau kalau misalnya lembur bisa sampai 3,7 pound sterling. Tetap dikit ya. Padahal ini ngegali sumber daya alam di negara mereka sendiri loh, tapi merekanya dapat untungnya cuma seuprit doang malah. The miners keep digging out cobalt. Nobody here can afford to stop. There aren't any other jobs for them. Are they taking us for fools or slaves? When we take our minerals to the Chinese, they cheat us on the quality and the weight. How can we, as Congolese, benefit from this way of working? Nah, udah kan dapat untungnya dikit doang, ditambah lagi, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan juga ternyata dapat ancaman jangka panjang yang lebih parah dari sekedar penghasilan kecil. Ancaman apa tuh? Jadi gini, di Kolwezi, di salah satu wilayah RDK yang terkenal sama tambang kobaltnya, di sana tuh ternyata ngalamin peningkatan jumlah penderita penyakit dan kecacatan setelah makin ramainya penambangan kobalt di sana. Dan setelah dilakukan serangkaian tes, ditemuin fakta kalau wanita-wanita hamil di Kolwezi, mereka tuh pada terpapar logam berat dalam level yang berbahaya banget. Bahkan tingkat logam berat di darah wanita-wanita hamil ini tuh jadi yang tertinggi dari semua yang pernah dilaporin. Iya, udah separah itu di sana. Terus penelitian ini juga ngungkap kalau kenapa kondisi masyarakat Kolwezi yang separah itu bisa terjadi. Ya karena mereka udah ngehirup banyak debu tambang. Dan kandungan logam berat yang terlalu tinggi ini juga yang akhirnya menyebabkan banyaknya kelahiran nggak normal di Kolwezi. Banyak banget bayi di sana yang akhirnya lahir dengan kondisi fisik yang nggak sempurna. Dan kondisi ini makin diperburuk sama minimnya edukasi soal resiko aktivitas pertambangan. Terus ditambah juga sama pelayanan kesehatan yang kurang maksimal juga. Jadi ya bisa dibilang banyak banget dari masyarakat ini yang nggak tahu kalau sumber bahaya yang selama ini menghantui mereka asalnya tuh dari tambang yang jadi sumber penghidupan mereka sendiri.
Miris banget, jir. Ini kan kalau situasinya gini kan jadi kayak dengan makin banyaknya mobil listrik yang mau diproduksi, bakal makin banyak juga orang-orang Republik Demokratik Kongo yang kena racun tambang kobaltnya. Berasa jadi kayak ditumbalin ya mereka ya. Aduh. It showed that copper and cobalt miners in a city 200 miles away are 5.5 times more likely to have children with birth defects. Terus selain debu tambang yang beracun, limbah tambang juga berimbas ke kualitas air sungai di sana loh. Banyak banget petani yang ngeluh tanamannya pada mati gara-gara disiram pakai air sungai. Sampai akhirnya para petani ini terpaksa ngegali sumur dan ngambil air tanah buat nyiramin tanamannya. Ya ini lebih repot sih, tapi mau gimana lagi kan? Daripada mati semua gara-gara gagal panen, mau makan apa ntar petaninya? Dan setelah dilakukan penelitian di sungai yang tercemar limbah tambang tadi, di situ ditemuin banyak banget kandungan logam berat di air sungainya. Bahkan ditemuin juga kandungan uranium yang sifatnya tuh radioaktif di sungai ini. Ngeri amat, anjir. Bahkan di bagian sungai yang dulunya tuh sempat jadi bagian dari tambang, jadi dulunya wilayah tambang, sekarang udah jadi sungai. Di situ para peneliti tuh sama sekali nggak nemuin adanya kehidupan. Bener-bener mati sungainya. Padahal biasa kan sekitar sungai itu jadi sumber kehidupan ya. Nah ini enggak, mati udah. Padahal normalnya sungai itu kan punya fungsi yang vital banget buat masyarakat kan. Tapi ini enggak, ini jadi nggak berfungsi sungainya di sini. Dan gara-gara ini makanya nggak heran kalau semenjak adanya aktivitas tambang, kondisi kesehatan masyarakat RDK, khususnya yang di daerah tambang kayak di Kolwezi tadi, itu tuh jadi parah banget kondisinya. No fish here. No fish. There is nothing here. Why? Because the river has been polluted. And all fish has died. You see? Donc, avec l'acide, je vous dis que l'acide sulfurique ne laisse rien dans la rivière. Il n'y a même pas de crapaud. Ini kan bener-bener miris loh, lu bayangin aja deh. Kobalt yang mereka tambang kan itu kan bakal jadi bahan baku baterai. Bakal jadi bahan baku energi yang digadang-gadang jadi alternatif energi biar lebih ramah lingkungan. Yang digadang-gadang bisa nyelamatin bumi dan umat manusia. Dalam proses pengambilannya ternyata malah ngerusak lingkungan juga. Mana mengancam banyak nyawa juga lagi kan. Dan ya sebenarnya selain soal pertambangan, pembangkit listriknya sendiri yang ada di dunia, itu juga kan belum 100% bersih ya. Misalnya di kita deh, di Indonesia. Di kita kan pembangkit listriknya tuh masih didominasi sama pembangkit berbahan bakar batu bara kan. Jadi ya listrik, tapi polusinya masih kemana-mana tuh. Pembakarannya, asapnya masih kemana-mana, masih polusi, masih belum bener-bener bersih jadi. Jadi ya emang diperlukan usaha yang lebih serius lagi ya, biar energi yang kita pakai bisa bener-bener bersih. Atau ya seenggaknya bisa meminimalisir dampaknya lah. Jangan sampai kita teriak go green, tapi prosesnya ternyata banyak merusak lingkungan juga. Sama aja bohong kalau gitu kan. Ya intinya semoga apa yang terjadi di Republik Demokratik Kongo nggak terjadi di tempat lain lah. Dan ya semoga yang di RDK mereka juga bisa nemuin solusinya biar kesannya mereka nggak ditumbalin demi go green begini. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah kasus di RDK ini emang nggak bisa dihindarin? Emang harus ada yang dikorbanin? Atau ada solusi lain yang harusnya bisa dilakukan demi terciptanya transisi energi bersih tanpa memakan tumbal? Silakan komen. They risk it all to dig out one of the world's most sought-after minerals, but they only see a tiny fraction of its profits. Tambahan dikit deh nih, yang parah juga dari tambang-tambang kobalt di RDK ini adalah ternyata banyak tambang-tambang yang nggak terdeteksi sama pemerintah yang mempekerjakan anak kecil loh. Anak-anak ini harus kerja kira-kira 12 jam perharinya. Nah ini kan makin miris ya, kebayang nggak lu di HP yang kita pakai atau mungkin lu punya kendaraan listrik, itu tuh mungkin aja ada bahan-bahan hasil dari mempekerjakan anak kecil loh. Mana kemungkinan mereka cacatnya tinggi lagi gara-gara ini. Aduh. Bali tusukuma tunaenda tena tunarudia. Oke, sekian berbagi kali ini tentang sisi kelam energi go green. Selama ini kita pikir go green bagus ya. Ternyata prosesnya ngerusak-rusak juga ya. Aduh. Tadinya mau buru-buru go green jadi mikir lagi nih. Kalau merevisi gue udah salah atau mau nanya atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.